Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul niku kebiasaannya, jadi santrinya ngaji, setelah santrinya ngaji itu bekas oyo sama bekas kotorannya si santriku sing berseni Habib. Jadi duyuf tuh tamunya berapa saja itu yang kalau malam bagian berseni jedingnya itu pecah tamu-tamu itu sing berseni Habib. Sampai saya pernah dapat cerita dari Ustadz Muhsin Habsi, beliau punya guru Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Mashhad. Itu beliau pernah diutus oleh ayahnya untuk ngirim surat kepada Habib Shalih bin Muhsin. Ngirim surat kepada Habib Shalih bin Muhsin Tanggul. Ketika turun dari stasiun, dulu tidak ada pagernya. Kalau sekarang jenengan ke Tanggul kan sudah dipager. Dulu tidak ada pager, langsung tembus stasiun. Turun, ini Habib ini tidak tahu yang mana namanya Habib Shalih. Zaman dulu udah ada media sosial, jadi sampai jangan heran. Maksud tidak roh Habib Shalih, tidak viral Pak. Sekarang ini kita bisa tahu orang yang di Jakarta walaupun di Ketapang bisa roh karena media sosial, Instagram, TikTok kan saya ini melaku terus. Ketika tanya, ketemu orang tua gitu ya, ketemu orang tua depannya masjid, tanya, Pak, G, Habib Shalih ada? Katanya orang tua tadi itu, ada perlu sama Habib tak? Nggih. Dari mana jenengan? Saya dari jauh Pak. Habib kalau jam gini istirahat. Kalau sampai mau sabar nanti subuh. Subuh Habib ngimami sholat. Nah itu bisa ketemu itu. Sufana menyampaikan surat dari abah saya, Habib saya. Mau saya kasih ke Habib Shalih. Oh ya. Gimana kalau jenengan istirahat dulu? Dikasih kamar Pak. Itu tuh depan itu ada kamar kosong, jenengan bisa tidur sana. Boleh saya pakai? Boleh. Besok pagi sampai sholat subuh bisa ketemu Habib Shalih. Akhirnya masuk ke kamar. Sampai di kamar yang orang tua tadi itu sebagian resik-resik itu masuk ke kamarnya si Habib Abdurrahman ini dipijet Pak. Sampai capek tuan dari jauh. Ibu kembang kabeh kan orang pijet, dipijet, dikasih makan, kamar mandinya dibersihkan, kena noise. Si tua ini khidmat. Mari kabeh selesai, tinggal istirahat sama Habib ini. Yang tua tadi keluar dari kamar. Besok subuh habis tahajud berangkat ke masjid mau sholat subuh. Ketika masuk masjid lihat orang yang di mihrab jerit Pak. Ternyata tadi malam orang tua yang dikira orang biasa nyapu-nyapu, mari gitu yang mijet, genak no kamar, ternyata orang itu adalah Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Tapi dia ngomong, oh nyari Habib Shalih tuh, Habib Shalih nih, padahal nyapu-nyapu. Habib istirahat, iya istirahat Habib. Subuh kok anak. Nangis Pak, salaman. Ya Allah, Habib tidak tahu kalau antum tidak apa-apa waladi. Tamu itu raja. Dan saya dapat pahala barokahnya menghormat tamu. Lu antum ini wali, pemimpin zaman. Tidak apa-apa. Kesenangannya kita orang niru dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Begitu nggih ahlak-ahlak orang-orang yang mulia. Kalau kita lihat Kiai As'ad itu, ya kadang-kadang yang buat makanannya santrinya beliau sendiri. Dan kalau kita menceritakan semua ahlak kibar orang-orang yang hebat-hebat itu, maka tidak akan habis kita ceritakan bahwa pada intinya mereka dengan banyaknya amal, mereka merasa dalam keadaan penuh kekurangan, dan ketika mereka mendapatkan takhir, mereka ditaruh di belakang atau mereka kurang dihargai, mereka tidak perasaan. Kenapa? Karena mereka merasa memang saya pantas digitukan dengan dosanya saya. Tapi saya ditaruh depan, saya masih dihargai orang masih nyopol sama saya, itu karena Allah tutup aibnya. Ketika ada orang melakukan posisi kok kita kurang dihargai, itu pun mereka tidak perasaan. Mereka langsung tek dalam hatinya, tidak apa-apa saya seperti ini. Memang pantas tempat saya memang seperti ini. Dengan banyak dosa, saya pantas dibeginikan. Sehingga orang yang punya perasaan seperti ini diangkat derajatnya sampai dekat dengan Nabi Muhammad SAW.